Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan bab informasi yang relevan untuk pembagian keputusan dengan berfokus pada keputusan penetapan harga. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Tripuji Kurniasari, NPM 201331000109. Nama saya Nurfila Alfafatin dan NPM 20133310011. Saya Meita Diawidiasuti dengan nomor NPM 201331000133. Saya Kugo Wisnowo, NPM 137. Materi yang pertama adalah konsep relevansi. Informasi apa yang relevan bagi pengambil keputusan? Hal tersebut bergantung pada keputusan yang dibuat. Pengambilan keputusan pada intinya memilih di antara beberapa alternatif tindakan. Pengambil keputusan mengidentifikasi alternatif yang tersedia dalam proses penelitian dan screening yang seringkali menghabiskan waktu yang mungkin dilakukan oleh tim perusahaan yang meliputi insinyur, akuntan, dan eksekutif operasi. Peran akuntan yang utama adalah keahlian teknis terhadap analisis keuangan yang menyediakan informasi yang mungkin bermanfaat bagi pengambil keputusan. Akan tetapi, pengambil keputusan yang memiliki pemahaman yang baik atas keputusan dan alternatif yang tersedia harus memahami informasi apa yang relevan. Mengambil keputusan bisnis mengharuskan manajer membandingkan dua atau lebih alternatif tindakan. Terdapat dua kriteria dalam menentukan apakah informasi keuangan adalah relevan. Yang pertama, informasi harus berupa pendapatan atau biaya yang diharapkan di masa depan. Dan yang kedua, informasi harus memiliki unsur perbedaan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif. Informasi yang relevan adalah prediksi biaya dan pendapatan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif. Perlu diperhatikan bahwa informasi yang relevan adalah prediksi masa depan, bukan ikhtisar masa lalu. Informasi historis atau masa lalu tidak memiliki kaitan langsung dengan keputusan. Informasi semacam itu dapat memiliki kaitan tidak langsung dengan keputusan karena hal tersebut dapat membantu memprediksi masa depan. Berdasarkan informasi yang diharapkan di masa depan, hanya data yang akan berbeda di antara alternatif yang relevan bagi suatu keputusan. Setiap item yang akan tetap sama tanpa memandang alternatif yang dipilih dianggap tidak relevan. Praga 5/1 mengilustrasikan proses keputusan sederhana dan berperan untuk menunjukkan kerangka kerja yang tepat bagi keputusan yang lebih kompleks. Kotak 1A menyajikan data historis dari sistem akuntansi. Kotak 1B menyajikan data lainnya seperti indeks harga atau statistik industri yang dikumpulkan dari luar sistem akuntansi. Tanpa memandang sumbernya, data di langkah 1 akan membantu formulasi prediksi di langkah kedua. Di langkah ketiga, prediksi tersebut menjadi input bagi model keputusan. Model keputusan adalah setiap metode yang digunakan untuk melakukan pilihan. Model semacam itu kadang-kadang memerlukan prosedur kuantitatif yang rumit. Akan tetapi, model keputusan mungkin juga sederhana. Metode itu mungkin membatasi perbandingan biaya tunggal untuk memilih di antara dua bahan. Contohnya, di contoh sebelumnya terdapat aluminium dan timah. Dalam contoh ini, model keputusan adalah membandingkan prediksi biaya per unit dan dengan mengasumsikan semua hal lain tetap sama dan memilih alternatif dengan biaya yang terendah. Proses keputusan di Praga 5/1 berlaku bagi semua keputusan bisnis, tidak peduli seberapa sederhana atau rumit. Dengan menggunakan proses tersebut akan mampu berfokus hanya pada informasi yang relevan dan prediksi perbedaan di antara alternatif di masa depan bagi setiap keputusan. Materi selanjutnya adalah keakuratan dan relevansi. Tingkatan di mana informasi adalah relevan atau tetap seringkali bergantung pada tingkatan kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif adalah situasi di mana jika pengukuran dilakukan dalam istilah keuangan maka akan sulit atau tidak tepat.
Sedangkan aspek kuantitatif adalah situasi di mana pengukuran keuangan akan mudah dan tepat. Seperti yang kita tahu bahwa relevansi jauh lebih penting ketimbang ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga aspek kualitatif dapat mendominasi dampak keuangan atau dampak kuantitatif dalam banyak keputusan. Seri selanjutnya adalah relevansi laporan laba rugi alternatif. Dalam banyak kasus, informasi laba rugi adalah relevan bagi pengambilan keputusan karena merinci bagaimana pilihan alternatif dapat mempengaruhi laba. Sebagai tambahan, sejak eksekutif menggunakan laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja, manajer harus mengetahui bagaimana keputusannya akan mempengaruhi laba yang dilaporkan. Ada cara lain untuk mengorganisir informasi laporan laba rugi. Beberapa laporan laba rugi menelusuri biaya tetap dan variabel dengan menggunakan pendekatan kontribusi, sementara yang lain mengadopsi pendekatan absorpsi yang digunakan dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Selanjutnya adalah contoh, yaitu Cordel Company yang memproduksi dan menjual 1 juta unit pelapis tempat duduk untuk tempat duduk di pesawat terbang, bis, dan gerbong penumpang kereta api. Cordel menjual produk tersebut ke perusahaan-perusahaan seperti US Airways dan Grand Canyon Railway Company. Total biaya manufaktur dari membuat 1 juta pelapis tempat duduk adalah 30 juta dolar. Biaya manufaktur per unit produk adalah 30 juta dolar dibagi 1 juta tempat duduk atau 30 dolar per unit. Dapat diasumsikan bahwa pada tahun sekian Cordel Company memiliki biaya bahan langsung sebesar 14 juta dolar, biaya tenaga kerja langsung sebesar 6 juta dolar, dan biaya manufaktur tidak langsung yang diilustrasikan pada peraga 5-2 sebesar 10 juta dolar, yaitu hasil penjumlahan dari biaya variabel sebesar 4 juta dolar dan biaya tetap sebesar 6 juta dolar. Kemudian pada peraga 5-3 diilustrasikan besarnya beban penjualan sebesar 6 juta dolar dan beban administrasi sebesar 2 juta dolar. Dan tidak ada persediaan awal ataupun akhir. Total penjualan diprediksi sebesar 40 juta dolar. Pada peraga 5-2 dan 5-3 mensubdivisi biaya sebagai variabel atau tetap. Sebagian besar perusahaan tidak membuat subdivisi semacam itu dalam laporan laba rugi absorpsinya untuk pelaporan eksternal. Akan tetapi, banyak perusahaan menggunakan pembagian semacam ini dalam laporan laba rugi kontribusi untuk menyelaraskan dengan informasi yang sering digunakan manajer dalam pengambilan keputusan. Ini adalah pendekatan absorpsi. Pendekatan absorpsi atau kalkulasi biaya absorpsi yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaporan keuangan eksternal. Merupakan pendekatan kalkulasi biaya yang mempertimbangkan semua biaya manufaktur tidak langsung, baik variabel maupun tetap, terhadap biaya produk yang menjadi beban dalam bentuk harga pokok penjualan manufaktur hanya jika terjadi penjualan. Pada peraga 5-4 disajikan laporan laba rugi Cordel dengan menggunakan pendekatan absorpsi. Penjualan sebesar 40 juta dolar dikurangi dengan biaya manufaktur tidak langsung sebesar 30 juta dolar. Kemudian hasilnya adalah 10 juta dolar. Dan dikurangi total beban penjualan dan administrasi sebesar 8 juta dolar. Kemudian menghasilkan laba operasi sebesar 2 juta dolar. Selanjutnya adalah pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi yang disebut juga kalkulasi biaya variabel atau kalkulasi biaya langsung merupakan pelaporan internal atau akuntansi manajemen yang menekankan perbedaan antara biaya variabel dan tetap untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan laba rugi kontribusi menyediakan margin kontribusi, yaitu pendapatan dikurangi semua biaya variabel, termasuk biaya penjualan dan administrasi variabel. Pendekatan ini akan mempermudah pemahaman atas dampak perubahan volume penjualan terhadap laba operasi. Pada bagan 5-5, Cordel Company menyajikan laporan laba rugi dengan metode kontribusi, pendekatan kontribusi. Penjualan sebesar 40 juta dolar dikurangi total beban variabel sebesar 26.200.000 dolar. Kemudian menghasilkan margin kontribusi sebesar 13.800.000 dolar. Kemudian dikurangi
dengan beban tetap sebesar $11.800.000 dan menghasilkan laba operasi sebesar $2 juta. Perbedaan antara margin kotor dari pendekatan absorpsi dan margin kontribusi dari pendekatan kontribusi sangatlah penting, terutama bagi perusahaan manufaktur. Rumus perhitungan margin kontribusi atau CM per unit adalah harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya penjualan dan administrasi variabel per unit. Sedangkan perhitungan margin kotor atau JM per unit adalah harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya manufaktur tetap per unit. Biaya penjualan dan administrasi variabel per unit mempengaruhi margin kontribusi tetapi tidak margin kotor. Sementara biaya manufaktur tetap mempengaruhi margin kotor tetapi tidak margin kontribusi. Karena biaya manufaktur tetap tidak berubah dengan perubahan kecil dalam volume unit. Kemudian ada penetapan harga pesanan penjualan khusus. Dicontohkan, semisal Branson Gray menawarkan kordel seharga $26 per unit untuk 100.000 unit pesanan khusus penutup kursi yang tidak akan mempengaruhi bisnis regular kordel dengan cara apapun, tidak akan mempengaruhi total biaya tetap, tidak akan memerlukan tambahan beban penjualan dan administrasi variabel, tetapi menggunakan beberapa kapasitas manufaktur yang menganggur. Berikut ada analisis yang benar, yaitu berfokus pada informasi yang relevan dan perilaku biaya. Analisis yang benar berfokus pada penentuan informasi yang relevan dan perilaku biaya. Analisis ini menerapkan teknik margin kontribusi. Pada paragraf di samping, pesanan khusus tersebut hanya mempengaruhi biaya manufaktur variabel sebesar $24 per unit. Semua biaya variabel dan semua biaya tetap lainnya tidak terpengaruh sehingga tidak relevan. Total laba dari jangka pendek akan naik sebesar $200.000 jika kordel menerima pesanan. Meskipun terbukti bahwa harga jual per unit sebesar $26 lebih kecil dari total biaya manufaktur per unit sebesar $30, kesimpulannya bahwa laba jangka pendek akan naik sebesar $200.000. Dalam contoh tadi diasumsikan bahwa pesanan khusus itu tidak akan mempengaruhi bisnis reguler kordel atau menyebabkan biaya tetap tambahan. Asumsi tersebut mungkin tetap bisa digunakan dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak akan bisa digunakan atau diterapkan pada jangka panjang. Kemudian juga terdapat analisis yang tidak benar, yaitu karena penyalahgunaan biaya per unit. Analisis biaya yang salah terkadang terjadi karena salah menginterpretasikan biaya tetap per unit, terutama dengan pendekatan absorpsi. Kesalahan dalam pendekatan ini adalah bahwa pendekatan itu memperlakukan biaya tetap atau biaya manufaktur tetap seolah-olah biaya itu adalah variabel. Biaya per unit bermanfaat untuk memprediksi biaya variabel, tetapi dapat juga menyesatkan ketika digunakan untuk memprediksi biaya tetap. Kemudian juga ada kebingungan antara biaya variabel dan tetap. Biaya manufaktur tetap per unit itu dirumuskan total biaya manufaktur tetap dibagi dengan beberapa tingkat volume tertentu sebagai denominator. Pada gambar paragraf itu dijelaskan bahwa tambahan 100.000 unit itu tidak akan menambah biaya tetap apapun selama total output berada dalam rentang yang relevan. Akan tetapi analisis yang tidak benar melibatkan 100.000 dikali $6. Jadi hasilnya $600.000. Tambahan biaya tetap dalam prediksi kenaikan total biaya. Kemudian kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, pesanan khusus, dan biaya yang relevan. Semisal, Cordell Company memeriksa 24 juta biaya manufaktur variabel dan menggunakan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, dan mengidentifikasi dua aktivitas yang signifikan dan pemicu biaya yang terkait itu ada 21 juta aktivitas pemrosesan, sama 3 juta aktivitas setup yang bervariasi dengan jumlah setup produksi.
Biasanya Kodel memproduksi 2000 unit per stup. Karena itu untuk memproses 1 juta unit, Kodel memerlukan 500 stup. Kodel melakukan 500 stup dengan biaya $6.000 per stup. Sehingga total biaya stup itu sebesar $3 juta. Karena penjualan tambahan umumnya memerlukan kenaikan jumlah stup yang proporsional. Semisal pesanan khusus sebanyak 100.000 unit itu hanya bervariasi sedikit dengan spesifikasi produksi. Alih-alih melakukan 50 stup, itu bisa juga memerlukan 5 stup saja untuk pesanan khusus tersebut. Jadi pemrosesan 100.000 unit hanya akan memerlukan biaya manufaktur variabel tambahan sebesar 2.130.000. Hitungannya itu dari tambahan biaya manufaktur variabel per unit itu 2.100.000, itu dari $21 dikali 100.000 unit. Kemudian ada tambahan biaya manufaktur variabel per stup itu 30.000 dari 5 stup dikali $6.000. Kemudian totalnya jadi 2.130.000. Alih-alih estimasi awal itu sebesar $2.400.000, tambahan biaya manufaktur variabel, ABC menunjukkan pesanan khusus yang hanya memerlukan biaya $2.130.000 atau $270.000 lebih sedikit dari estimasi awal. Tetapi pesanan khusus juga bisa lebih mahal dari yang diproduksi oleh analisis biaya tetap dan variabel yang sederhana. Misalkan pesanan khusus itu sebanyak 100.000 unit, meminta berbagai model dan warna serta dikirimkan pada waktu yang berbeda, sehingga memerlukan 100 stup gitu. Biaya variabel pesanan khusus ini akan sebesar 2,7 juta, yaitu $300.000 lebih banyak dari estimasi awal, yaitu 2,4 juta. Hitungannya itu tambahan biaya manufaktur variabel itu 2.100.000, 100.000 dikali $21. Kemudian ada tambahan biaya manufaktur variabel per stupnya, yaitu 100 dikali $6.000, yaitu ada 600.000. Kemudian totalnya itu menjadi 2.700.000. Jadi itu lebih mahal dari estimasi yang awal. Yang selanjutnya ada prinsip dasar untuk keputusan penetapan harga. Salah satu keputusan utama yang dihadapi manajer adalah penetapan harga, karena keputusan penetapan harga dapat mengambil banyak bentuk selain penetapan harga. Pesanan khusus sebagai contoh. Manajer mengambil keputusan penetapan harga yaitu yang pertama, menetapkan harga produk baru atau produk yang diperbaiki. Yang kedua, penetapan harga produk yang dijual di bawah label khusus. Dan yang ketiga, ada respon harga baru dari kompetitor. Dan yang terakhir, ada penetapan harga penawaran baik dalam pelelangan tertutup maupun terbuka. Selanjutnya, ada penetapan harga dalam persaingan sempurna dan tidak sempurna. Keputusan penetapan harga bergantung pada karakteristik pasar, di mana perusahaan beroperasi dalam persaingan sempurna. Semua perusahaan yang menjual jenis produk yang sama dengan harga yang sama, jadi perusahaan dapat menjual sebanyak mungkin produk yang dapat dibuat pada harga pasar tinggal. Walaupun biaya tidak secara langsung mempengaruhi harga persaingan sempurna, namun mempengaruhi kebutuhan produksi. Biaya marginal atau marginal cost adalah biaya yang berasal dari pembuatan atau penjualan satu unit tambahan. Pendekatan harga dan akuntansi. Akuntansi jarang menghitung kurva, pendapatan marginal, dan biaya marginal. Sebaliknya, mereka menggunakan estimasi berdasarkan pertimbangan untuk memprediksi pengaruh tambahan produksi dan penjualan terhadap laba. Selain itu, mereka juga memeriksa volume tertentu, bukan seluruh tentang volume yang mungkin ada. Menyederhanakan semacam itu dibenarkan karena biaya analisis yang lebih canggih akan melebihi manfaatnya.
Penetapan harga dan akuntansi dapat dilihat pada gambar di atas. Pendapatan tambahan sejuta sama dengan $180 dikurangi 700.000 kali $200 sama dengan $40 juta. Biaya tambahannya yaitu 300.000 dikali $130 sama dengan 39 juta. Total laba tambahan yaitu sekitar $1.000. Jadi, harga sebesar 180 adalah optimal karena menghasilkan $1.000 lebih banyak laba. Di lain pabrik, akuntan dapat membandingkan total kontribusi untuk setiap alternatif. Gambar di bawah yaitu kontribusi pada $180 hingga $130 sama dengan 1 juta menghasilkan $50 juta. Kontribusi pada $200, 700 hingga $130 menghasilkan 700.000 kali atau sama dengan 49 juta. Perbedaannya yaitu sekitar $1 juta. Lalu ada pengaruh terhadap praktik. Ada beberapa faktor internal untuk membentuk pasar, di mana manajer akan mengambil keputusan penetapan harga di sini. Ada yang pertama persyaratan hukum, penetapan harga predator atau predatory pricing, menetapkan suatu harga sedemikian rendah sehingga dari harga pasar kemudian juga akan menghadapi serangan mendorong pesaing keluar yang ketat dan tidak menekan harga-harga secara gratis. Lalu ada penetapan harga diskriminator, yaitu penetapan harga yang berbeda untuk produk berbeda kepada pelanggan atau jasa yang sama. Hal yang kedua dan tindakan bersaing di sini adalah manajer terhadap reaksi dan pengaruh perubahan harga. Yang permintaan industri sangat mempengaruhi kebijakan penetapan harga. Pesaing menjadi semakin global dalam lingkungannya, karena kelebihan kapasitas di beberapa negara sering menyebabkan kebijakan penetapan harga tersebut menjadi agresif. Lalu ada permintaan berpaling ke produk lainnya, atau situasi produk yang berbeda untuk memutus suatu keputusan sendiri, seperti yang dikatakan oleh controller Grand Canyon. Harga yang harus menarik bagi pelanggan, jika tidak pelanggan dapat mendorong gerbong mereka ke Grand Canyon atau memilih lain. Lalu ada penetapan harga biaya plus. Akuntan tentunya menetapkan harga dengan akan menetapkan harga dengan menyediakan baik biaya. Ini pasti dalam keputusan-keputusan penetapan harga. Baik pada kondisi pasar, pendekatan perusahaan terhadap penetapan harga. Lalu di sini dasar biaya untuk mendapatkan harga biaya plus atau biaya penuh. Penuh di sini merupakan biaya administrasi manufaktur di jualan. Dan banyak administrasi apa yang dimaksud dengan penetapan harga biaya plus biasanya. Banyak manajer akan menetapkan harga dengan penetapan biaya plus. Bisa dicontohkan penetapan harga dengan menghitung rata-rata biaya dan kemudian menambahkan markup yang diinginkan. Markup ini jumlahnya di mana harga lebih melebihi biaya yang akan menghasilkan tingkat laba yang diinginkan. Kuncinya adalah bagaimana menentukan plus dalam biaya plus. Akan menjadi markup tetap. Plus biasanya akan bergantung baik pada biaya maupun permintaan pelanggan. Contohnya, resort di tepi danau mungkin memiliki harga standar atau yang tidak berubah selama bertahun-tahun, tetapi tidak akan menerapkan diskon selama musim dingin. Ini ada keunggulan pendapatan kontribusi dalam penetapan biaya harga.
Harga biaya plus dengan kontribusi ini merupakan informasi yang lebih terinci karena menunjukkan pola perilaku biaya variabel dan tetap secara terpisah karena pendekatan kontribusi yang sensitif terhadap hubungan antara biaya volume dan laba. Dengan pendekatan itu merupakan dasar yang membantu mengembangkan harga. Akibatnya, pendekatan tersebut mungkin manajer akan menyatukan schedule harga pada tingkat volume yang berbeda. Dalam tabel itu diperoleh dari lembaran kutipan yang digunakan oleh manajer. Pegang kecil yang nawar mesin di kelas industri yang sangat kompetitif. Mengklarifikasikan bisa spesifik untuk tugas penetapan harga. Lebih dari satu orang yang mungkin mengambil keputusan penetapan harga di perusahaan tentu bertanggung jawab. Akuntan adalah menyiapkan format yang akan dipahami, yang memerlukan perhitungan minimum lalu menggabungkan tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur variabel. Lalu ada keunggulan pendekatan biaya absorpsi dalam penetapan harga biaya plus. Secara aktual, dalam praktik semakin banyak perusahaan yang menggunakan biaya absorpsi ketimbang pendekatan kontribusi. Karena alasan ini didukung oleh hal-hal dari manajer. Yang pertama, dalam jangka panjang, perusahaan harus memulihkan kembali agar bertahan dalam bisnis. Hal yang kedua, menghitung harga berdasarkan biaya absorpsi dapat menunjukkan bahwa harga yang memungkinkan akan dikarenakan pesaing-pesaing, terutama jika mereka memiliki tingkat efisien yang kira-kira sama dengan semua biaya dalam jangka panjang. Hal yang ketiga, ada penetapan harga dengan rumus biaya absorpsi memenuhi pengujian bermanfaat. Terlalu mahal untuk melakukan analisis biaya volume individual atau sejumlah besar produk atau kadang-kadang ditekan perusahaan. Yang keempat adalah banyak ketidakpastian mengenai bentuk kurva permintaan dan keputusan harga output yang benar. Pendapatan harga mempengaruhi biaya absorpsi terhadap ketidakpastian tersebut. Hal yang kelima ada pendapatan harga menurut biaya absorpsi, cenderung mempromosikan stabilitas harga. Menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan kontribusi maupun pendekatan biaya absorpsi menyediakan pedoman yang baik bagi keputusan penetapan harga. Merupakan suatu penyederhanaan berlebihan yang berbahaya atas salah satu isu mengkhawatirkan dalam bisnis. Kurangnya pemahaman dan pertimbangan dapat menyebabkan penetapan harga yang tidak menguntungkan tanpa memandang jenis data biaya yang tersedia atau sistem akuntansi biaya yang digunakan. Tidak ada satupun metode penetapan harga yang selalu terbaik. Banyak perusahaan menggunakan baik informasi biaya penuh maupun biaya variabel dalam keputusan penetapan harga. Sistem akuntansi modern seperti sistem ERP seringkali mengidentifikasi biaya variabel dan tetap yang menghasilkan informasi biaya penuh maupun biaya variabel. Format penetapan harga. Manajer jarang menawar pada harga minimum. Perusahaan perlu menghasilkan, akan tetapi manajer ingin mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap total biaya variabel. Perusahaan kadang-kadang menawar mendekati atau bahkan di bawah harga minimum untuk memastikan kehadiran di pasar yang baru atau dengan pelanggan baru, terutama jika perusahaan berharap menerima pengurangan biaya di masa depan, atau jika produk baru terikat dengan produk lainnya yang menghasilkan laba bagi perusahaan. Beberapa manajer, terutama dalam industri konstruksi dan jasa seperti bengkel mobil, mengkompilasi kategori biaya yang terpisah dari yang pertama, bahan langsung, suku cadang, dan perlengkapan, serta yang kedua, tenaga kerja langsung. Kalkulasi biaya target. Kalkulasi biaya target atau target costing adalah mengambil harga pasar produk tertentu dan menentukan biaya maksimum yang dapat dihabiskan perusahaan untuk membuat produk tersebut dan masih mencapai profit
profitabilitas yang diinginkan. Kalkulasi biaya target dan pengembangan produk baru. Proses kalkulasi biaya target untuk produk baru. Berdasarkan teknologi yang ada dan struktur biaya terkait produk baru memiliki 3 bagian yang memerlukan tenaga kerja langsung dan memiliki 4 jenis biaya tidak langsung. Seperti dalam gambar di samping, perusahaan mengurangi biaya suku cadang dengan mengubah desain produk sehingga dapat menggunakan suku cadang C sebagai pengganti suku cadang B. Perusahaan juga meminta pemasok suku cadang dan C untuk mengurangi biayanya. Insinyur desain dan proses juga mampu mengeliminasi aktivitas yang menghasilkan satu jenis biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yang pertama yaitu pengurangan biaya tersebut berasal dari rekayasa nilai atau value engineering. Teknik pengurangan biaya yang digunakan terutama selama tahap desain yang menggunakan informasi tentang semua fungsi rantai nilai demi memenuhi kebutuhan pelanggan sembari mengurangi biaya. Secara total, pengurangan biaya yang direncanakan sudah memadai untuk mengurangi biaya hingga mencapai target. Kalkulasi biaya atau kaizen. Kaizen costing adalah istilah Jepang untuk perbaikan berkelanjutan selama manufaktur. Contohnya, termasuk pengurangan yang berkelanjutan atas waktu setup dan pemrosesan akibat meningkatnya familiaritas karyawan dengan prosedur. Selanjutnya yaitu ilustrasi kalkulasi biaya target. Sistem kalkulasi biaya target yang digunakan oleh ITT Automotive, salah satu pemasok untuk motif terbesar di dunia. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, dan membuat berbagai produk termasuk sistem rem motor listrik dan lampu. Di samping itu, perusahaan juga merupakan pemimpin pasar dunia bagi anti-lock braking system atau ABS yang membuat 20.000 sistem semacam itu per hari. Slide selanjutnya, perbandingan kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus. Perusahaan yang berhasil memahami pasar di mana mereka beroperasi dan menggunakan pendekatan penetapan harga yang paling tepat untuk melihat bagaimana kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Misalkan, ITT Automotive menerima undangan dari Ford untuk menawar ABS yang akan digunakan di model mobil yang baru.